Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe dan join Telegram Group, silakan lakukan dua hal ini. Dan ingat, untuk pengumumannya akan saya umumkan di Telegram channel dari Crypto In. Untuk linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, Terra Luna atau Luna teman-teman ya, masih anjlok dan betul-betul anjlok teman-teman ya. Masih anjlok jauh teman-teman, 24% untuk hari ini ya. Dari kemarin itu sekitar di harga Rp2 lebih ya teman-teman. Sekarang harganya di Rp1,97 ini teman-teman ya. Kalau untuk di dolarnya 1,00013.300 untuk per satu koin Luna. Padahal yang kemarin-kemarin ya sekitar ya 2-3 bulan yang lalu teman-teman bisa lihat ya. Harga Terra Luna ini teman-teman, atau harga Terra ini dia sempat di angka 1 jutaan ke atas ya. Kalau nggak salah di antara 1.500.000 sampai di 1.700.000-an untuk per koinnya. Tapi ya untuk saat ini wow, ini parah sekali teman-teman. Oke, berita kurang enak datang ya teman-teman dari bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang ya, saya bilang founder aja ya. Saya bilang foundernya Terra Luna ini teman-teman. Ini patut dibahas biar teman-teman semua yang punya Terra, jujur saja ya, saya ini nggak bermain Terra Luna teman-teman ya. Saya nggak bermain Terra ya. Saya dari dulu nggak main Terra. Koin-koin yang apa ya, yang bisa dibilang koin-koin serius yang nggak terlalu mahal, mungkin yang saya main tuh XRP Cardano teman-teman ya. Ya sempatlah main BNB ya. Tapi untuk kali ini saya akan bahas Terra ini teman-teman. Di sini kurang mengenakan berita datang dari Terra ini karena si foundernya ini teman-teman bisa dibilang sudah sudah dikejar sana sini lah ya, dikejar sana sini dalam arti sudah banyak yang mengancam pun sudah ada. Wah, pokoknya kasihan sekali lah. Tapi kali ini saya akan bahas yang mengenai ini ya, yang mengenai personal tapi yang publiknya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, diangkat dari Watcher News ya, Terraform Labs berutang 78,5 juta dolar dalam pajak kepada pemerintah Korea Selatan, teman-teman ya. Di hype-hype-nya kira-kira seperti itu, teman-teman. Sesuai laporan ya, Terraform Labs bertanggung jawab untuk membayar pemerintah Korea Selatan 100 miliar won, teman-teman. Wow, atau sekitar 78,5 juta dolar untuk menghindari pajak ya. Ini info resmi, teman-teman. Menurut kantor berita Korea Selatan ya, Dukwon ya, saya bilang foundernya lah atau CEO-nya ya. Dukwon telah didakwa dengan penggelapan pajak dan menghadapi hukuman 100 miliar won atau sekitar 78,5 juta dolar karena gagal membayar pajak. Perusahaan gagal membayar pajak perusahaan, teman-teman. Kwon dikatakan berencana melikuidasi ya perusahaan dan pindah ke Singapura karena tidak senang dengan kebijakan pajak. Wow, ini memang sudah parah sekali teman-teman ya. Parah sekali dalam arti dia kayaknya kayaknya pasti panik teman-teman ya. Jadi di sini kalau bisa dibilang ya, dia tinggal ngeles saja teman-teman ya. Padahal awal-awalnya dia tidak pernah mengeluh dengan pajak yang ada di Korea teman-teman. Laporan mengatakan bahwa Lab Terraform berusaha menghindari pembayaran pajak. Sesuai perincian dari kantor berita, Terraform Labs berusaha melikuidasi ya perusahaan dan memindahkan tempat tinggalnya ke luar negeri. Dia mau berpindah, teman-teman. Keputusan itu menimbulkan kecurigaan di antara banyak orang karena diragukan sebagai taktik untuk menghindari pembayaran pajak. Sumber kantor berita menyatakan bahwa layanan pajak nasional memberitahu Dukwon ya untuk membayar pajak sebesar 100 miliar won yang tadi, teman-teman. Wow. Layanan pajak nasional telah menyelidiki perusahaan Anchor dan Terraform Labs. Perusahaan-perusahaan tersebut didakwa dengan kasus penggelapan pajak perusahaan dan pendapatan. Ini memang crowded sekali, teman-teman. Crowded parah lah ya, bisa dibilang gitu. Oke, dalam penyelidikan terpisah terungkap juga bahwa Dukwon ini memiliki 92% saham Terra Singapura, teman-teman. Tetapi ketua perusahaan Sin ya mengabaikan koneksi apapun dengan Terraform Labs. Jadi banyak yang mulai menutup diri, banyak yang mulai ya kami nggak kenal dengan Terra, kira-kira seperti itu, teman-teman. Belakangan diketahui bahwa dia memiliki 8% saham di Terraform Labs, teman-teman. Oktober lalu ya, layanan pajak nasional juga ya
telah mengumumkan penyelidikan yang memberlakukan denda pajak penghasilan sebesar 4,66 miliar won pada Terra Virgin, teman-teman. Jadi kena semua ini. Terra Virgin adalah anak perusahaan Terra Singapura yang memiliki sepenuhnya layanan pajak juga. Melacak bahwa Terra Virgin dan Dukwon mengirimkan Luna atau koin Terra ini, teman-teman, gratis ke LFG. Wow, yang didirikan di Singapura. Sumber berita mengungkapkan bahwa Terraform Labs ditangkap dalam proses pengiriman Luna untuk menghindari pembayaran pajak. Memang banyak sekali info-info yang sedang betul-betul menghancurkan Terra, teman-teman. Tapi ya, sekedar pesan dari saya ya, di dunia ini belum ada orang yang bisa meramalkan atau menganalisa ya satu token dengan sangat tepat ya. Satu token contoh nih, ada orang yang memprediksikan besok ya di tanggal contoh ya di tanggal 1 besok Terra akan ke 100 rupiah contoh, itu belum ada yang tepat. Nah, kalau itu kita bisa pastikan ya kalau belum ada yang tepat, jadi apapun bisa terjadi, teman-teman ya. Saya sendiri nggak main Terra, tetapi di harga yang saat ini saya rasa ini harga rendah, teman-teman. Makanya sempat saya beli kemarin, nggak terlalu banyak juga ya. Saya takutnya ya kata-kata saya ini terjadi ya, nggak ada yang bisa memprediksi harga kripto tiba-tiba contoh nih, kalian cuma pas lagi dump begini ya teman-teman semua mungkin sudah ada yang beli harga 100.000 rupiah dapat ribuan koin ya. Kita bayangin dulu itu bukan dulu sih, belum dulu sih karena baru beberapa bulan yang lalu dia masih harga jutaan, teman-teman. Bayangin ya, nggak usah banyak-banyak kalau dia ke harga $1 saja ya. Itu menurut saya pribadi, teman-teman. Karena kita harus berkaca dengan tragedi-tragedi yang pernah terjadi dulu ya. Dulu Bitcoin itu sempat anjlok karena isu scamnya, karena ada ya bisa dibilang karena ada taktikal, ada permainan sedikit sampai Bitcoin itu bisa anjlok. Tetapi ujung-ujungnya untuk aset yang betul-betul aset yang bagus ya, dia tetap meloncat kembali. Buktinya Bitcoin sekarang di harga berapa gitu loh. Itu yang saya takutkan dari Terra kalau sampai dia ngamuk gitu loh, karena kita nggak tahu sedang ngapain si Dukwon ini, teman-teman ya. Dia sedang merancang strategi apa. Oke, yang ada di publik sekarang kita bisa lihat ya, di publik sekarang banyak Dukwon lagi merancang ini merancang itu ya, mulai dari smart contract baru, rantai baru, mulai dari versi 2 ya, mulai dari berubah ke lans, pokoknya banyak sekali strategi yang dilakukan. Tetapi kita belum tahu ke depan apa yang akan jadi gebrakan sesungguhnya dari Dukwon ini. Tapi intinya tetap positive thinking buat teman-teman yang sudah serok. Tapi buat teman-teman yang memang kebetulan sudah nyangkut, teman-teman, menurut saya berpribadi ya tetap di hold ya, karena sudah mulai ada juga ya yang melisting lagi si Terra ini, teman-teman ya. Jadi ya menurut saya tetap ini ya, tetap santai saja dulu ya buat teman-teman yang baru beli, teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, sudah di mana tadi? Labs ditangkap oleh proses pengiriman Luna untuk menghindari pembayaran pajak. Seluruh keputusan untuk memungut pajak adalah karena fakta bahwa perusahaan dianggap perusahaan domestik. Meskipun perusahaan dibuat dan dijalankan di Singapura, manajemen sebenarnya dari perusahaan dianggap di Korea, teman-teman. Sumber juga menunjukkan bahwa Do Kwon mencoba melarikan diri dari negara dan melikuidasi perusahaan pada tanggal 4 dan 6 sebelum seluruh Luna crash ini, teman-teman ya, dengan rencana baru Dukwon untuk menghidupkan kembali Luna dari abu. Wow, tapi nggak ada yang mustahil, yang penting dia nggak lari gitu loh. Hanya waktu yang akan mengungkap di mana akan ada kemungkinan untuk Luna, betul teman-teman ya. Tapi menurut saya pribadi ya, apapun bisa terjadi, teman-teman ya. Dan banyak juga artikel yang membahas ya Korea Selatan membawa kembali Yude Grim Reaper untuk menyelidiki kejatuhan Terra. Tapi nanti saya akan bahas selanjutnya, teman-teman. Intinya di sini memang betul-betul bisa dibilang Terra ini lagi babak belur ya, dicari di sana sini, bahkan si Dukwon ini ya hampir saja melarikan diri ke Singapura. Dan bisa dibilang semua orang bahkan tim yang di Singapura pun bahkan nggak mau ikut-ikutan, padahal mereka dulunya tim. Tapi ya itulah manusia, teman-teman. Tapi intinya kalau terlalu diinjak-injak juga bahaya, teman-teman ya. Kalau ya kita pakai logika aja lah, kalau seandainya si Dukwon ini ditolak oleh teman-temannya atau tim-timnya ya, bisa saja dia lakukan hal gila ya. Toh dia yang punya, dia bisa saja lakukan hal gila dengan mengpam ya besar-besaran untuk Terra Luna ini. Tapi kita nggak tahu ke depan. Tapi intinya tetap positive thinking, teman-teman ya.
Intinya bergembiralah karena kita bisa serok harga Luna, harga Terra di harga saat ini ya. Dan kalau bisa di hold aja teman-teman ya, di hold ya. Karena ini memang harga terendah menurut saya pribadi. Siapa tahu 2-3 tahun ke depan dia ke $5, kita kan nggak tahu. Karena waktu dia turun itu di harga $100 lebih teman-teman ya, sampai di saat ini. Oke, kira-kira seperti ini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Dan selamat sore guys.